Engkau layak kami sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami memuji Haleluya. Haleluya. Tinggikan Engkau Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami diperkenankan Tuhan untuk melihat hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa ini semua karena kemurahan-Mu, semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami Tuhan, tapi kami percaya dengan sungguh bahwa ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami akan mempermuliakan nama-Mu. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik sebagai worship leader, singers, dan juga sebagai pemain musik. Bahkan kepada hamba-Mu yang dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan urapi secara dahsyat, secara luar biasa. Dan pagi hari ini Tuhan, kami boleh melihat kemuliaan Tuhan memenuhi setiap kami Bapa. Berkati kami semua jemaat yang hadir. Kami percaya Tuhan bahwa pengurapan dari Roh Kudus terus mengalir bagi setiap kami Bapa. Kami berdoa di saat kami menyembah Tuhan, kami mempermuliakan nama Tuhan. Iblis dengan segala daya upayanya membuat kami tidak konsentrasi. Kami tolak, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami usir keluar dari tempat ini, terutama dari ruang hati kami Bapa. Dan kami siap untuk mempermuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa, mengucap syukur kepada Allah Bapa dalam kerajaan surga.
Biar kita semua yang percaya kepada Tuhan bersama-sama saya katakan Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. 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 Pagi ini kita mau nyanyikan haleluya, karena kita tidak henti-hentinya bersyukur. Kalau Tuhan kasih kesempatan kita pagi ini, kita sehat semuanya karena penyertaan Tuhan sempurna. Haleluya.
dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya lagi, haleluya. Kita mau sorakan haleluya pagi ini, karena Yesus kekuatan dalam hidup kita. Kau angkat tanganku, kau angkat tanganku.
Haleluya. Sebab Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Sebab Engkau sumber penghiburan kami. Haleluya. Pagi ini Tuhan, sekalipun beribu banyak kami, proses yang Kau izinkan dalam hidup kami, sekalipun jalan keluar itu belum nampak Tuhan, tapi kami yang tentunya percaya kebenaran kami pasti ada. Di dalam Kau kami pasti menang Tuhan. Haleluya. Pagi ini kami mau katakan glory, haleluya. Haleluya. Kami mau menang di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Glory, glory.
siap Tuhan hari ini. Hati kami telah siap untuk dengar dan terima firman-Mu. Mari Roh Kudus berkarya, berkati, lawati setiap kami. Nyatakan isi hati-Mu hari ini Tuhan atas kami semua. Melalui firman-Mu kami percaya, di dalam firman-Mu ada kuasa yang memampukan kami untuk kami sanggup menghadapi hari-hari hidup kami. Dan mari Tuhan, saatnya lebih luas kuasa Roh Kudus berkarya dan berkati kami. Dan berkati dan pakai kami hamba-Mu pulang dalam menyampaikan firman Tuhan. Saatnya Tuhan, kami terima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kembali silakan duduk Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah berdiri ada di minggu yang terakhir di bulan Oktober. Hari-hari yang panjang telah kita lewati. Hari-hari yang begitu luar biasa telah ada di belakang kita. Ada banyak pergumulan telah kita lewati. Tantangan, suka maupun duka telah banyak kita lewati. Namun yang harus kita sadari juga adalah di depan kita ada begitu banyak hari-hari yang akan kita hadapi. Ada begitu banyak hari-hari yang akan kita lalui. Dan tentu hari-hari yang di depan kita adalah misteri, di mana kita tidak tahu apa dan kemudian yang akan kita hadapi. Selangkah dua langkah ke depan, sehari dua hari ke depan, itu adalah rahasia yang indah di dalam Tuhan atas hidup manusia. Tapi sebagai penghibur, ya, sebagai penghibur dalam kehidupan kita orang percaya, bahwasanya di dalam Tuhan, sekali lagi, di dalam Tuhan ada jaminan, ada kepastian tentang hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, pagi hari ini saya sudah siapkan suatu tema, atasi kegagalan. Kalau kita bicara kegagalan, maka saya terlalu yakin ya. Saya terlalu yakin bahwa semua kita di tempat ini pernah mengalami kegagalan. Pernah mengalami apa yang kita kenal dengan gagal atau kegagalan. Dan kalau saya melihat, memperhatikan dengan saksama bahwa setiap manusia yang pernah mengalami kegagalan itu sebenarnya satu hal yang lumrah, satu hal yang biasa-biasa saja. Tetapi tidak sedikit orang, artinya banyak ya, banyak orang yang dalam menjalani kehidupan, dalam bersosialisasi, dalam menjalani segala sesuatu dalam kehidupannya, ketika menemui kegagalan, itu dia menganggap bahwa itulah akhir dari kehidupannya. Bapak Ibu, kalau bicara tentang kegagalan, saya pernah mengalami kegagalan berulang-ulang kali, jatuh bangun dalam kegagalan. Kalau saudara coba untuk mau membuat suatu standar tentang gagal, maka saudara tidak akan bisa temukan standar kegagalan itu mau bertolak dari apa dan dari mana dan bagaimana. Karena tentu setiap orang punya perspektif yang berbeda-beda tentang gagal atau kegagalan. Saya mungkin gagal tidak berhasil di titik A, tapi bagi orang lain titik A ini dia mudah melewati. Maka dari itu tidak ada standar untuk kita letakkan sebagai standar baku, bahwa inilah standar baku untuk menghitung, menilai, melihat suatu kegagalan. Karena setiap orang pasti berbeda sudut pandangnya, kekuatannya dalam menghadapi sesuatu hal dalam kehidupan pribadi maupun dalam pekerjaan ataupun dalam banyak hal, dalam bidang apapun dalam kehidupan ini. Namun untuk mendefinisikannya terlalu mudah, definisi kegagalan itu terlalu mudah.
ya tidak mencapai tujuan, tidak mencapai apa yang diharapkan. Dan kalau kita bicara definisi, ya sangat mudah untuk kita menyimpulkan atau membuat suatu definisi pemahaman tentang gagal. Tetapi sekalipun itu mudah, toh menjadi berat dan sulit bagi kebanyakan orang. Maka dari itu tidak jarang kita mendengar bahwa ya kalau teori mah semua mudah, gampang untuk diterapkan, untuk dilakukan, dibicarakan. Tapi dalam praktek, nah ini yang terkadang menjadi sulit dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, kembali kita mau berbicara tentang kegagalan hari ini. Sekali lagi, tadi saya sudah katakan bahwa tidak ada satu orang di bawah kolong langit ini yang tidak pernah mengalami kegagalan. Tapi seberapa sering kita mengalami kegagalan, coba kita berupaya untuk bangkit dan bangun lagi. Karena kalau saudara perhatikan ya, ada satu filosofi sederhana tentang seorang atlet tinju atau atlet MMA. Walaupun seorang petinju, dia seringkali dipukul lawannya dan jatuh, namun ketika dia bangkit lagi, hakim tidak akan pernah berkata atau wasit tidak akan pernah berkata bahwa orang ini sudah kalah. 10 kali seorang petinju jatuh namun dia bangkit lagi, hakim tidak akan pernah katakan dia knock out atau kalah bertanding. Tapi ketika seorang petinju dipukul dan sekali pukul jatuh dan tidak bangun-bangun, nah itulah hakim akan vonis dia KO dan kalah bertanding. Jadi seberapa kala saudara dipukul dengan persoalan masalah dan saudara jatuh, tapi saudara bangkit lagi, maka saya mau katakan ada harapan di depan saudara dan saya. Boleh katakan amin? Nah, beri sorak-sorai dulu begitu. Saudara mungkin hari ini lagi berpikir, apakah saya mampu enggak, Om? Apakah saya bisa enggak melewati tahun ini? Apakah saya masih bisa mempertahankan usaha saya tidak tahu, Om. Apakah saya masih bisa mempertahankan hubungan saya dengan kekasih saya tidak tahu, Om. Karena banyak juga yang lagi lirik saya hari ini. Yang masih bujang, belum ada pasangan, ketawa nggak apa-apa. Tapi yang udah ada pasangan terus ketawa mesem-mesem, ngapain coba? Artinya apa itu? Ya, kalau Robin ketawa, jangan lagi Bin, jangan lagi. Sudah ada Yani di sebelah itu, jadi jangan lagi. Gagal dalam cinta itu biasa, amin. Hilang satu masih banyak, masih 1000 yang menanti kita. Sebelum lebih jauh saya menyampaikan, saya terberkati dengan satu filosofi Jepang. Satu filosofi Jepang yang mungkin saudara tahu tentang kintsugi. Kintsugi ini suatu seni yang ada di Jepang sana untuk merangkai atau membuat kembali suatu hiasan, dalam hal ini pot bunga atau keramik yang pecah. Bagi kebanyakan orang, sebuah keramik pot bunga yang pecah, maka itu tidak berarti lagi, tidak ada nilainya, dan pasti akan berakhir di tempat sampah. Tapi bagi orang Jepang, sebuah keramik yang pecah itu mereka menganggap itu satu hal yang masih punya nilai dan punya harga di dalamnya. Keramik yang pecah biasanya dikumpulkan lagi sampai pada potongan-potongan yang paling kecil, dikumpulkan lagi dan dirangkai lagi. Caranya bagaimana? Tentu menggunakan suatu metode, suatu cairan seperti vernis yang dicampur dengan bubuk emas atau bubuk platinum untuk dirangkai kembali sedemikian rupa sehingga pot bunga atau vas bunga yang pecah tadi bisa terangkai lagi. Bahkan keretakan-keretakan yang ada, yang ditimbulkan oleh kerusakan tadi, akan sangat begitu indah ketika sudah dilapisi dengan serbuk emas atau serbuk-serbuk platinum, yang akan membuat pot bunga yang tidak bernilai tadi itu memiliki nilai dan harga bahkan
berlipat kali ganda. Apa yang mau disampaikan melalui filosofi Jepang tentang kintsugi ini? Dari filosofi ini mau memberikan suatu pemahaman dan makna dalam setiap kehidupan kita bahwa jangan sembunyikan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Jangan sembunyikan atau kita menyembunyikan kekurangan dan kelemahan kita. Bahkan kalau kita berani berkata bahwa aku kurang, aku lemah, aku bersalah, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita, akan merangkai kita kembali, akan membuat kita kembali menjadi bejana yang lebih indah daripada sebelumnya. Dan seberapa kuat kita menghadapi tantangan, seberapa banyak kita mengalami persoalan dalam kehidupan kita, jangan kita terpuruk dan menyesali semuanya. Tapi saya mau mengajak kita untuk berkarya di dalam kebenaran firman Tuhan, mengatasi kegagalan. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, ada suatu cerita sederhana di dalam Injil Lukas tentang bagaimana mengatasi kegagalan. Dalam Lukas pasal 5 kembali kita melihat peristiwa di mana murid-murid mengalami kegagalan sebelumnya. Dari peristiwa murid-murid ketika menangkap ikan ini, saya menemukan kembali beberapa hal yang indah, beberapa hal yang luar biasa, yang mungkin dapat menjadi referensi hidup iman kita. Yang mungkin hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan saudara, apa yang saudara sedang hadapi. Mungkin saudara sedang berpikir, om sebentar lagi mungkin saya gagal om. Mungkin sebentar lagi atau tahun ini saya tidak tahu ke depan apakah saya masih mampu melanjutkan hal ini, hal itu dan lain sebagainya. Tapi saya mau mengajak kita untuk belajar kembali hari ini, melihat kembali satu karya Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Dalam Lukas pasal 5, saudara perhatikan. Ayat pertama di sana dikatakan, saya baca coba ya. Injil Lukas pasalnya yang kelima. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia dan hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai goyang. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Sampai di situ Bapak. Jemaat yang diberkati Tuhan, ada seorang pemerhati pertumbuhan bayi atau anak-anak di bawah usia 5 tahun. Namanya, dia seorang pakar pertumbuhan kesehatan anak-anak. Namanya Billy King. Dia seorang penulis buku juga. Dia meneliti, dia membuat suatu survei penelitian tentang pertumbuhan bayi. Dan dia simpulkan, dia menghitung seorang bayi, seorang anak yang sedang bertumbuh, sebelum dia benar-benar mampu berjalan sendiri, anak ini akan mengalami suatu fase di mana anak ini akan jatuh bangun kurang lebih 240 kali sebelum anak ini benar-benar mampu berjalan sendiri.
Saudara yang punya baby, coba saudara lihat dari sekarang. Mulai berapa kali dia jatuh bangun sampai benar-benar dia mampu berjalan. Artinya bahwa kehidupan kita manusia kalau bicara jatuh bangun maka itu biasa. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita lihat hal yang pertama. Bagaimana apa yang dikatakan Alkitab supaya kita mampu mengatasi kegagalan. Yang pertama, saudara perhatikan ayatnya yang kedua. Di sana Alkitab catat begini dalam Injil Lukas pasalnya yang kelima. Injil Lukas pasal 5 ayat 2. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Yang pertama yang perlu kita sadari, saya sudah singgung tadi, bahwanya kalau kita bicara tentang kegagalan, sadari hati bahwa setiap kita pernah gagal. Atau ada yang tidak pernah gagal seumur hidupnya. Ada yang tidak pernah gagal. Saya pernah gagal dalam cinta. Ada yang pernah gagal dalam bercinta, dalam mencari hubungan dengan teman mungkin. Fair-fairan aja, saya pernah mengalami gagal soal cinta. Saya pernah mengalami gagal soal bekerja. Saya pernah mengalami gagal. Sampai ujung-ujungnya karena bekerja saya harus mendekam dalam penjara. Saya pernah mengalami gagal dalam berpuasa. Ada yang pernah berpuasa, oh Tuhan saya mau puasa dulu sampai sore jam 3, jam 6. Jam 12 siang dia lupa kalau dia puasa sunatan gitu. Saya pernah mengalami itu. Saya pernah mengalami soal berdoa. Saya gagal dalam berdoa. Pernah mengalami waktu di tempat praktek. Saya punya tugas doa, jadwal doa itu pas jatuh jam 5 pagi. Udah bangun, cuci muka, doa. Lagi doa, pikirnya masuk dalam hadirat Tuhan, tahu-tahunya ketiduran. Pernah. Jadi dalam banyak hal saya pernah mengalami gagal. Demikian dengan murid-murid. Saudara perhatikan Petrus dan teman-temannya, itu orang-orang yang ahli dalam menangkap ikan. Petrus orang yang punya keahlian. Teman-temannya punya keahlian menangkap ikan. Yang tidak punya keahlian menangkap ikan dari semua murid Yesus cuma satu. Siapa dia? PR bagi saudara, temukan siapa dia. Saudara jawab dengan tepat, ada berkat buat saudara. Berkatnya apa? Saya doakan supaya saudara berhasil dari berkat Tuhan. Saudara tahu siapa murid Yesus, 12 murid Yesus yang tidak punya keahlian menangkap? Siapa? Yang lain punya keahlian menangkap ikan, hanya satu. Siapa? Yudas Iskariot. Gak punya keahlian menangkap ikan. Yang lainnya itu punya keahlian menangkap ikan. Tapi saudara perhatikan, hari itu murid-murid Yesus gagal menangkap ikan. Artinya bahwa dari poin ini saya menangkap, sehebat-hebatnya kita jangan andalkan kekuatan dan kehebatan. Ada titik di mana kita pasti akan terbentur pada kegagalan. Dan kalau kita mengandalkan kehebatan kita karena saya bisa, karena saya mampu, biasanya orang yang punya prinsip hidup seperti itu, ketika terbentur pada kegagalan, dia pasti akan berontak sehebat-hebatnya. Bahkan lebih apesnya lagi, dia akan terpuruk dan tidak mau bangkit lagi. Karena sudah merasa sudah selesai ya sudah. Karena mengandalkan kekuatan dan kemampuannya, dia tidak punya andalan lain. Dia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Tapi berbeda dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Sekali terbentur mengalami kegagalan, dia bangkit lagi, dia percaya aku masih punya Tuhan. Amin. Beri sorak-sorak bagi Tuhan. Murid-murid gagal menangkap ikan hari itu. Murid-murid gagal menangkap ikan. Padahal mereka ahli dalam menangkap ikan. Mereka punya kemampuan di bidang ini. Mereka pakar di hal ini. Tapi hari itu Yesus melihat
melihat bahwa murid-murid sedang membasuh jalannya. Artinya sedang membersihkan jalannya, karena sebelumnya mereka gagal tidak menangkap ikan satupun. Jadi dari poin ini yang saya mau tekankan adalah sadar bahwasanya di antara setiap kita tidak pernah luput dari yang namanya gagal. Jadi kita harus akui, kita harus sadari bahwa biasa. Kalau gagal hari ini, biasa, masih ada hari esok. Jangan gagal hari ini terus terpuruk, terus langsung menyalahkan orang lain, menyalahkan pasangan kita, menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan anak-anak kerja, menyalahkan apapun yang ada di sekitar kita. Tapi saya percaya di sini gak ada yang seperti itu. Gak ada kan? Gak ada kan yang seperti itu? Ya, gak ada yang ngaku. Jadi mari Bapak Ibu kita belajar bahwa murid-murid pun sehebat-hebatnya mereka, hari itu mereka gagal menangkap ikan. Jadi poin yang pertama yang kita catat, kita renungkan apa? Kalau saudara dan saya menemui kegagalan, itu biasa. Semua kita pernah mengalami kegagalan. Semua kita pernah terbentur dengan kegagalan. Jadi gak ada yang hebat di sini, gak ada yang super di sini. Yang berikut saudara perhatikan dari peristiwa murid-murid pulang melaut. Ayat 5. Ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras." Perhatikan, sepanjang malam Simon dan teman-temannya bekerja keras. Artinya bahwa segala daya upaya kemampuan mereka dalam menangkap ikan mereka sudah kerahkan, all out, semua mereka sudah lakukan. Tapi apa yang terjadi? Simon katakan, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Dan dari ayat ini saya simpulkan poin yang berikut mengatasi kegagalan. Apa? Utarakan gimana kelemahan dan kegagalan kita kepada Tuhan. Simon loh punya alasan dia tidak menyampaikan ini kepada gurunya. Bisa saja Simon berdiam diri. Gak perlulah diceritakan sampai kepada guru. Atau Simon mungkin curhat ke orang lain, gak perlu ke Yesus. Karena Simon tahu bahwa Yesus gak punya keahlian juga dalam menangkap. Karena Yesus anak seorang bukan kan. Mungkin Simon memiliki pemahaman, ngapain saya share sama guru saya? Yesus kan gak punya keahlian untuk menangkap ikan. Saya cari teman saya yang lain lah untuk share bagaimana, kenapa saya gagal. Bisa saja. Tapi hari itu Simon mengutarakan segala kegagalan mereka kepada Yesus. Kesimpulan yang apa yang saya membagikan buat kita renungkan hari ini? Jika saudara dan saya temui kegagalan, jangan salah Tuhan. Amin. Jangan salah Tuhan. Oke? Saudara curhat sama tetangga, apalagi tetangga tidak takut akan Tuhan, paling cepat dia mau siapkan satu ekor ayam, pasti sukses. Jangan utarakan kegagalanmu kepada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Tapi mari istirahatkan isi hati kita, nyatakan titik kegagalan kita kepada Tuhan. Saya terlalu yakin Tuhan pasti akan campur tangan dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Pemazmur menyampaikan suatu hal yang tidak yang mungkin bisa menjadi renungan dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 dan ayat 24, apa pemazmur uraikan di sana? Apa yang pemazmur sampaikan di sana? Kalau saudara perhatikan, pemazmur ngomong begini, Tuhan,
menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada. Apabila ia jatuh, tidak akan sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ternyata sekali lagi, kalau orang percaya gagal, jatuh itu biasa. Sekalipun kita jatuh, kita gagal, tidak akan sampai tergeletak. Saudara melihat satu penghiburan lain kalau saudara lihat di dalam Mazmur pasal 34. Ada ayat yang indah di sana. Mazmur 34 ayatnya yang ke-20. Kemalangan orang benar banyak. Amin. Jadi orang yang hidup taat takut akan Tuhan bukannya jalannya lurus-lurus dan lurus. Kata kemalangan di situ pun terkait dengan kegagalan. Jadi kalau orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mengalami Tuhan, mengandalkan Tuhan maksudnya, dia bisa saja mengalami kegagalan, bisa saja mengalami persoalan, bisa saja tidak luput dari tantangan. Bisa atau tidak? Bisa sekali. Karena pemazmur katakan kemalangan orang benar banyak. Tapi ayat ini tidak stop dan berhenti di situ. Ada kalimat lanjut dikatakan, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Ini luar biasanya kita, anak-anak di dalam Tuhan. Bahkan ayat berikut kalau saudara perhatikan ayat 21, saudara perhatikan Tuhan melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, tapi siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukumannya. Saudara perhatikan, kalau orang yang tidak takut akan Tuhan, yang tadi saya sempat singgung, ketika dia mengalami kemalangan, maka bagi dia itu adalah akhir dari segala sesuatu. Karena kepada siapa lagi dia harus mengandalkan kekuatannya? Lalu kekuatannya sudah berakhir di situ. Jadi yang dia pikir, yang dia pahami bahwa inilah akhir dari segala sesuatu. Tapi bagi kita anak Tuhan sangat berbeda. Kita bisa mengalami kegagalan, bisa mengalami kemalangan, tapi perhatikan Tuhan meluputkan kita semua dari itu. Bahkan ada suatu jaminan di sini oleh pemazmur katakan bahwa orang benar tidak ada suatu tulangnya yang patah. Ini memberikan pesan buat kita bahwa Tuhan sanggup melindungi segala sesuatu dalam hidup. Ini terlalu dalam, terlalu luar biasa. Jadi hal yang kedua yang patut kita renungkan, yang patut kita catat baik adalah sampaikanlah, utarakanlah, kemukakanlah apa yang menjadi titik kegagalan kita kepada Tuhan. Tuhan mampu, Tuhan bisa pulihkan mereka kita. Amin. Tuhan bisa pulihkan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita hari ini. Jujur saya tidak tahu. Karena saya tidak punya karunia marifat untuk mengetahui lebih dalam apa yang saudara sedang rasakan dan alami. Tapi mungkin jika ada hari ini, saudara mulai tidak punya kekuatan, mulai lebih baik aku angkat tangan, lebih baik aku berdiam, karena aku sudah gagal tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mengatakan jangan berhenti, bangkit, bangun. Sampaikan kegagalan kita kepada Tuhan. Tuhan, aku kok gagal ya Tuhan. Aku kok tidak berhasil di titik ini. Bagaimana kira-kira cara Tuhan? Dan saya mengatakan, setiap langkah orang percaya ada Tuhan bersama-sama dengan dia. Yang berikut, saudara perhatikan. Masih kembali dalam Injil Lukas pasalnya yang kelima. Ayat 4, kita naik kembali ke ayat 4. Setelah selesai berbicara,
Ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan untuk menangkap. Poin yang berikut, poin yang ketiga yang mungkin saya bisa bagikan buat kita renungkan terkait mengatasi kegagalan. Dari ayat ini saya mau katakan begini. Di mana kita gagal? Jika kita anak Tuhan, percayalah Tuhan sanggup mengubah kegagalan itu menjadi keberhasilan dalam hidup saudara dan saya. Asal kita temukan kegagalan yang kita lakukan, dan Tuhan sanggup memulihkan keadaan itu. Bisa jadi kegagalan kita adalah titik balik di mana Tuhan mau mencurahkan berkat dan keberkahannya dalam kehidupan. Bisa jadi. Ketika Simon mengutarakan kegagalannya kepada Yesus, Yesus katakan kemudian, Simon, sekarang bertobatlah lebih dalam. Artinya apa? Kalau saudara dan saya gagal di titik ini, jangan berhenti. Utarakan setiap kegagalan kita kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan membawa kita masuk ke hal yang lebih dalam bersama-sama dengan Tuhan. Asal kita mau berani melangkah. Saudara mau berani melangkah bersama Tuhan. Ketika Tuhan katakan Simon, bertolaklah lebih dalam. Simon pasti mungkin ya. Simon pasti mungkin dalam hatinya, Tuhan, kami sudah di situ. Semua area Danau Genesaret kita diselidiki. Semua titik, semua spot tempat ikan berkumpul, nggak tahu kok hari ini nggak ada ikan di situ. Sekarang Yesus ngomong Simon lebih dalam lagi. Artinya di sini ada suatu makna, suatu pesan bahwa kita harus berani melangkah lebih jauh jika itu adalah yang Tuhan mau dalam kehidupan. Berani melangkah lebih jauh. Jangan kembali kepada titik di mana kita gagal, tapi berani melangkah lebih jauh bersama dengan Tuhan. Maka titik gagal kita Tuhan bisa pulihkan. Tuhan bisa jadikan itu sebagai titik balik untuk kita menikmati kuasa bisa Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jemaat yang diberkati, ada banyak tokoh-tokoh yang kita tahu yang telah menemukan banyak hal yang ada di dunia ini. Tapi dari banyak tokoh-tokoh yang saya perhatikan, penemu-penemu di zaman dulu, ada suatu penemu yang pernah mengalami kegagalan 9.000 kali, hampir 1.000 kali dia mengalami kegagalan. Thomas Alva Edison. Bapak Ibu, Thomas Alva Edison ketika bereksperimen untuk lampu yang kita bisa nikmati hari ini, dia telah melewati kegagalan 9.000 kali lebih, hampir 1.000 kali. Sehingga oleh teman-temannya ngomong, penting kamu berhenti aja, stop dengan praktekmu itu, stop dengan caramu itu, kamu tidak mungkin berhasil. Karena memang sudah banyak kali Thomas Alva Edison ini gagal untuk membuat lampu. Tapi apa yang dikatakan Thomas Alva Edison? Ada suatu quotes-nya yang menjadi berkat dalam kehidupan saya. Dia katakan begini kepada teman-temannya yang ngejek dia. Dia katakan begini, memang betul saya gagal, tapi tahukah saudara, dia katakan kepada teman-temannya, bagi saya kegagalan itu sebuah kesuksesan, di mana saya sukses tidak mencapai apa yang saya inginkan. Agak sulit saya menangkap hal ini awal. Jadi menurut Thomas Alva Edison, ketika dia gagal, menurut dia itu suatu kesuksesan, di mana dia sukses tidak mencapai apa yang dia inginkan. Benar kan? Jadi kegagalan di sini hanya tergantung cara pandang, sudut pandang kita. Kalau saudara melihat bahwa masalah ini adalah kegagalan buat saudara, ya itulah keakhir dari hidup saudara. Tapi kalau kita melihat masalah dari sudut pandang yang lain mungkin, dari sudut pandang kebenaran, maka di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Thomas Alva Edison kata, dia ngomong sama teman-teman, memang saya gagal, tapi menurut saya kegagalan ini adalah kesuksesan buat saya, di mana saya sukses tidak mencapai apa yang saya inginkan. Ya kan? Dan dia terus
terus bereksperimen. Dia terus melakukan apa yang dia inginkan. Dia terus melakukan uji coba dan uji coba. Sampai pada suatu titik dia menemukan kelemahan kekurangan dari setiap apa yang dia kerjakan. Dan akhirnya pada tahun 1879 Thomas Alva Edison mampu buat lampu yang pertama. Dan pada tahun 1890 Thomas Alva Edison buat satu perusahaan pertama. Dan mulai dari itu dia di seluruh pelosok atau tempat-tempat yang gelap di kota New York dia pasang lampu ciptaan. Dan sampai hari ini kita nikmati lampu yang banyak seperti ini. Jadi lampu yang kita nikmati hari ini bukan langsung ditemukan instan seperti itu, tapi menemui banyak kegagalan di sini. Bapak Ibu, hal yang berikut yang saya mau katakan, jika saudara dan saya mengalami kegagalan hari ini, dan engkau yakin bahwa engkau ada di dalam Tuhan, jangan saya mau katakan, jangan kita menyerah. Bisa jadi titik di mana kita gagal hari ini, Tuhan yang maksud untuk bawa kita masuk ke dalam hal yang lebih besar bersama dengan Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil dalam Tuhan. Jangan saudara dan saya gagal dan menyerah, tapi kembali kepada filosofi seorang atlet tinju. Seorang atlet tinju ketika dia dipukul lawannya dia jatuh. Pada saat dia jatuh belum bisa dikatakan kalah sebelum dia bangkit lagi. Kalau seorang petinju masih bisa bangkit, maka kesempatan untuk bertarung masih ada lagi. Hari ini saudara terpuruk, hari ini saudara dan saya jatuh, dipukul oleh masalah, tumbang, jangan terus tumbang, bangkit, berdiri. Tuhan pasti akan mampukan saudara dan saya. Amin. Hal yang terakhir yang saya mau bagikan ini. Ayatnya yang kelima. Kembali ke ayat yang kelima. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Yang kelima, sudah saya singgung tadi, bahwa kalau saudara dan saya gagal hari ini, ayo bangkit lagi, semangat lagi, perintahkan hidup kita untuk bangkit dan berharap kepada Tuhan. Simon katakan, Guru, karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Hari ini Tuhan perintahkan bagi kita semua, tebarkan jalan, maju bertolak lebih dalam. Saya percaya kalau saudara dan saya berani melangkah bersama Tuhan, tidak ada perkara yang sulit dalam Tuhan. Tuhan pasti akan mampukan saudara. Saudara lagi mau membangun usaha yang baru mungkin hari. Sebelumnya saudara gagal. Jangan lihat lagi masa lalu di mana saudara gagal. Karena ketika saya belajar kebenaran firman Tuhan, ada satu kesimpulan yang bisa saya sampaikan buat kita hari ini, bahwa Tuhan sebenarnya tidak pernah berurusan dengan masa lalu saudara dan saya. Yang Tuhan sibuk urus adalah hari depan yang penuh harapan dalam hidup. Dan ini janji. Tuhan tidak pernah menciptakan neraka untuk kita masuk ke dalamnya. Awal mula neraka diciptakan hanya untuk malaikat yang memberontak di surga. Tapi kita juga akhirnya bisa masuk ke neraka kalau kita jatuh dan tidak mau bangun lagi. Kalau kita gagal, kita terpuruk dan kita mulai salahkan diri kita salahkan orang lain, salahkan Tuhan, bisa jadi neraka akan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Ingat, neraka bukan untuk saudara dan saya. Tuhan siapkan kita hari depan yang Tuhan. Tuhan siapkan kita surga kekal dunia. Apa kita hanya mau mengabaikan berkat Tuhan yang luar biasa ini hanya karena kita gagal di titik hari ini? Jangan. Simon katakan, Guru baik, karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Ayo bangkit, ayo maju, ayo terus berharap, ayo terus bekerja, ayo terus membangun relasi. Kita mungkin gagal dalam komunikasi, tapi mari kita bangun lagi komunikasi kita
supaya kita mampu mengatasi kegagalan. Karena Tuhan menyiapkan kita berkat yang luar biasa, yaitu hari depan yang berbahagia. Dan ayat yang terakhir, kembali saya mengajak kita saudara perhatikan Amsal pasal 24. Amsal pasal 24. Kita baca sama-sama ya ayat ini ya, sebagai sekaligus ayat terakhir closing statement saya buat kita melalui ayat pasal 24 kita Amsal ayatnya yang ke-16. Amsal 24 ayat 16 kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab 7 kali orang menarja, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara-saudara dan saya mau memposisikan diri di mana? Orang benar atau orang fasik? Orang benar ya, yang memposisikan diri orang benar di sore-sore hari ini. 7 kali orang menarja, namun dia akan bangkit lagi, akan bangun lagi. Inilah warna orang benar. Orang benar adalah orang yang selalu percaya akan segala sesuatu yang Tuhan firmankan. 1. Orang benar adalah orang yang selalu punya motivasi hidup menyenangkan hati Tuhan. 2. Orang benar adalah orang yang selalu mau menjadi berkat bagi banyak orang. 3. Orang benar adalah bla bla bla, banyak sekali warna orang benar. Salah satunya orang benar ketika dia jadi. Kata 7 kali di sini sebenarnya bukan berarti angka 7. Karena angka 7 dalam filsafat kita ini itu sempurna. Jadi seberapa banyak orang benar itu jatuh, dia akan bangkit. Dia akan bangkit. Itu warna, itu ciri orang benar. Beda dengan orang fasik. Orang fasik jatuh roboh, udah dia akan bangun-bangun lagi karena dia tidak punya kekuatan lagi. Nah, dia hanya mengandalkan kekuatannya. Dan ketika kekuatannya stop, maka dia pikir sudah selesai lah. Tapi bagi kita anak Tuhan masih punya kekuatan, yaitu Tuhan semesta alam yang mampu memberikan kekuatan dalam hidup. Amin. Kita bersorak-sorai sekali lagi. Semakin diberkati Tuhan, saudara.